Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara talk show Satu Bareng BMKM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bersama saya Anissa Ramalvinita sebagai moderator pada acara kali ini. Di acara kali ini kita bakal ngebahas suatu topik yang pastinya menarik banget nih untuk kalian para mahasiswa dan mahasiswi di luar sana. Apa sih topiknya? Penasaran? Untuk kalian yang pengen gratisan, untuk kalian yang pengen kuliah tanpa jadi beban orang tua, tanpa mikirin biaya, topik ini pas banget nih untuk kalian pantengin dari awal sampai akhir. Nah, untuk memperjelas informasinya, kita sudah mengundang Bapak Triana AMD selaku Kepala Divisi Konseling dan Kesejahteraan Mahasiswa dari LPK UMY. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Waalaikumsalam Mbak Anissa, terima kasih. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah, baik. Pertama-tama terima kasih banget nih Pak udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini sharing sama kita tentang beasiswa-beasiswa di UMY. Langsung aja nih Pak ya, daripada teman-teman di luar makin penasaran, apa aja sih Pak beasiswa yang ada di UMY tuh? Oke, mungkin saya terangkan secara keseluruhan ya, bahwa beasiswa di UMY itu ada dua macam. Yang satu full study, itu dibiayai penuh dari awal sampai akhir, termasuk ya sampai wisuda dan sampai wisuda. Yang kedua adalah beasiswa ongoing. Beasiswa ongoing itu ya disampaikan, diumumkan di saat teman-teman memasuki semester 2, 3 dan seterusnya. Tuh ya. Yang pertama mungkin teman-teman biar tahu bahwa UMY itu telah memberikan beasiswa itu banyak. Dari full study itu ada macam satu bidik misi. Bidik misi dari pemerintah itu hanya 2,4 juta. Sisanya itu yang bayari UMY. Kalau semester pertama kalian di tahun 2019 lah, divisi Pol itu berapa? Kurang lebih 15 juta ya. Itu dari pemerintah 2,4, sisanya bayar UMY. Itu bidik misi. Dan yang kedua adalah beasiswa kaum. Kemudian Hafiz, prestasi unggulan. Kemudian ada Dr. Muhammadiyah. Itu jumlahnya yang biaya itu ada UMY, jumlahnya ratusan. Mungkin kalau di total mungkin miliar. Gitu ya. Wah, jadi besar banget ya Pak. Ya, itu khusus, tapi khusus mahasiswa baru ya. Nah, dan yang kedua adalah beasiswa yang ongoing ya, mungkin yang ini yang dinanti oleh teman-teman. Iya, ya. Banyak banget nih Pak mahasiswa-mahasiswi yang semester 2, semester 3 pengen bayar kuliah gimana Ya. nih? Ini yang saya mungkin pusing sekarang. Kenapa? Dalam seleksi itu agak berat karena aktivis semua, EPK-nya tinggi-tinggi. Jadi agak bingung. Kalau dulu kan mudah ya, yang EPK tinggi sekian, aktivis sekian jelas. Sekarang karena beberapa persyaratan harus menyebutkan satu tentang IPK, kemudian dua tentang aktif di organisasi dan prestasi. Dan sekarang anak-anak sekarang memang luar biasa semua, sehingga mungkin kami dalam seleksi agak bingung. Tapi inilah ada beberapa beasiswa ongoing yang mungkin bisa adik dapatkan. Yang pertama adalah beasiswa umum. Itu biasanya pas miladnya UMY. Miladnya UMY itu pas nanti akan diumumkan di sekitar bulan Maret April ya. Nanti itu tuh beasiswa besarannya adalah SP tetap selama 1 tahun, 2 semester. Itu akan diberikan pada tahun akademik berikutnya. Jadi misalkan sampai proses itu bulan Juli, kemudian 2021-2022 ada akan gratis. Misalkan kalau Visipol itu 2,8 kalau nggak salah SP tetapnya. Ya berarti dia mendapatkan beasiswa itu 5,6. Nah, kemudian yang kedua adalah MAPRES. Ini bagi adik-adik yang punya prestasi luar biasa, juara nasional, juara internasional, dan karya tulisnya, bahasa Inggrisnya dan sebagainya itu ada. Yang ketiga adalah BPD Syariah. Kalau dulu memang mensyaratkan IPK tinggi, tapi kemudian kita berpikir kenapa tidak sih memberi peluang pada para aktivis seperti adik-adik ini. Memberi peluang karena kalau IPK mungkin adik-adik akan kalah dengan para yang kutu buku yang hanya belajar doang sehingga IPK-nya tinggi-tinggi tapi nggak punya pengalaman organisasi dan prestasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah beasiswa Bank Syariah Mandiri. Ini secara rutin kita berikan. Kemudian beasiswa Lajismu, ini yang diberikan tiap semester besarannya SPP tetap. Masing-masing angkatan, mungkin tiap prodi juga berbeda. Yang keenam ini beasiswa dari pemerintah. Kalau dulu namanya beasiswa PPA, sekarang namanya Kartu Indonesia Pintar. Kemarin kita dijatah 350, yang daftar cuma 350. Kemudian
Yang ketujuh adalah beasiswa Basnas. Ini besarannya adalah SPP maksimal 4 juta selama 1 semester, kemudian living cost 400.000 selama kali 5 bulan. Itu nanti akan saya terangkan, jelaskan secara satu persatu. Banyak banget nih ya Pak ya, berarti beasiswa peluangnya banyak ya. Banget. Nah, untuk beasiswa ini sendiri apakah hanya mencakup uang kuliah saja Pak, ataukah ada uang jajan atau uang buku seperti beasiswa dari luar sana juga Pak? Oke, sementara di UMY hanya yang dari UMY itu hanya SPP tetap. Tapi kalau yang dari Basnas, kemudian dari pemerintah itu biasanya plus tadi ada living cost. Kalau bidik misi karena skemanya full study itu living cost sekitar 700.000 per bulan. Berarti dia tergantung beasiswa mana dapatnya apa gitu ya Pak. Kebetulan mungkin ada beberapa teman-teman kalian yang rajin tuh mencari beasiswa dari info-info dari pemerintah daerah setempat. Dan itu ada peluangnya kalau mau. Nah Pak, kan udah dijelasin nih beasiswa di UMY itu apa aja, tapi mungkin teman-teman di luar sana nih kadang-kadang ada yang ragu karena nggak mau daftar beasiswa ribet, rumit, belum tentu keterima juga. Itu gimana sih Pak kita biar menginformasikan kepada mereka bahwa daftar beasiswa tuh nggak sesusah itu? Oke, sudah 2 tahun terakhir ini kita tidak fisik. Jadi ada bisa dari rumah sambil rebahan itu ngirim beasiswa gitu ya, sambil rebahan asal sudah di-scan semua, selesai. Jadi sebenarnya nggak ribet ya Pak? Nggak ribet. Tergantung mau atau enggaknya. Kemudian aja. Misalkan syarat, kalau dulu harus surat keterangan aktif, kita ubah. Saya kan udah tahu bahwa mereka aktif atau tidak dari sistem kami. Jadi itu nggak penting, tinggal screenshot KRS online kalian, itu bagi kami udah cukup. Nah, gini nih Pak, misalkan ada banyak teman-teman nih di luar sana yang pengen daftar beasiswa di UMY. Nah, mereka tuh bingung langkah pertama yang harus dilakukan tuh apa sih untuk daftar. Jadi mereka harus kemana? Oke, jadi langkah pertama adalah 1, tolong perbaikin IPK sebelum ke sana, nanti lainnya akan mudah. Kemudian aktiflah di organisasi, ya seperti kalian ini. Kemudian yang ketiga, kalau kalian punya prestasi, tolonglah buatlah prestasi. Karena peluang sekarang walaupun pandemi sekarang ini banyak yang kejuaraan-kejuaraan yang online. Nah, kalau 3 hal ini kalian miliki, nanti insya Allah masalah pendaftaran gampang. Kita punya IG namanya IG LPKA gitu ya, atau webnya LPKA. Anda jalan nanti daftar ke sana, tinggal klik daftar di sana langsung pakai Google Form kita. Jadi sebenarnya LPKA ini sudah memfasilitasi banget nih untuk para mahasiswa di luar sana, teman-teman di luar sana yang pengen banget untuk dapat beasiswa. Jadi bukan hanya IPK, bisa dari keaktifan organisasi dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah penjelasan nih dari Bapak Triana tentang beasiswa di UMY, kan banyak banget nih Pak mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang pengen nih sebenarnya daftar beasiswa. Apalagi posisinya tidak di UMY ya. Pengen banget nih daftar beasiswa, tapi mereka pikir aduh nggak mau ribet, persyaratannya banyak, pusing, belum tentu keterima juga. Itu gimana sih Pak biar kita bisa merubah nih mindset teman-teman di luar sana? Oke, memang dulu 3 tahun kemarin memang saya melihatnya agak ribet lah, karena harus pakai surat keterangan aktif dari prodi, surat ini dan sebagainya, sehingga akhirnya kita buat yang lebih sederhana. Semuanya tanpa harus datang ke prodi, ke fakultas gitu ya, cukup ngisi form yang sudah kita sediakan, misalkan IPK itu cukup kalian screenshot dari KRS online itu, kemudian gaji orang tua itu cukup minta tolong sana di foto aja cukup, nggak usah asli nggak apa-apa, yang lainnya tinggal nanti diupload semua, mungkin nggak beberapa menit udah selesai. Jadi sebenarnya benar-benar nggak ribet dan udah dipermudah banget ya, nih sekarang Pak, kita bikin itu karena kondisi sekarang ini menuntun kita untuk memberikan layanan yang terbaik. Karena mereka yang jauh-jauh ke sana kan nggak mungkin datang ke sini. Kasihan juga. Terus apalagi minta tolong temennya untuk ngurus itu, kasihan gitu ya. Makanya kita permudah, cukup di rumah, scan foto, udah diupload selesai. Tuh teman-teman, udah mudah banget kan, kita udah diberikan kemudahan banget nih oleh LPKA UMY untuk daftar beasiswa. Nah Pak, pertanyaan yang banyak juga nih ditanyain sama teman-teman, itu LPKA kalau mau nyeleksi orang-orang yang bisa lolos beasiswa tuh kriterianya apa sih Pak? Oke, yang pertama adalah tergantung jenis beasiswanya.
Kalau yang lazismu itu kan seleksinya di fakultas ya, karena fakultas yang tahu lebih kondisi di fakultas atau prodi itu khusus memang pure untuk beasiswa kurang mampu, sehingga IPK nomor sekian jauh. Yang penting dia tidak mampu bisa daftar itu. Nah, kemudian kalau beasiswa umum itu dibagi dua. Satu betul-betul IPK itu 60%, 20% adalah aktivis, 20% adalah penghasilan orang tua. Nah, kemudian kalau yang aktivis itu 60% adalah aktif organisasi dan prestasi, 20% adalah IPK, 20% adalah penghasilan orang tua. Jadi ada dua macam penilaian kami, karena bagi aktivis kami memberi peluang IPK nomor sekian. Yang utama adalah keaktifan. Berarti sebenarnya tergantung dari beasiswa apa yang didaftar, maka dari itu LPK itu juga menyeleksinya tergantung dari beasiswanya itu. Betul. Gitu. Nah, seperti yang kita tahu juga nih ya Pak ya, kalau di UMY itu kan ada dua program nih, ada reguler dan ada internasional. Ada perbedaan nggak sih Pak untuk anak-anak yang reguler ataupun anak-anak yang internasional untuk mendapatkan beasiswa? Sama, nggak ada perubahan. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan dan kalau mendapatkan justru kalau mohon maaf ya, kalau di program internasional kan SPP tetapnya lebih tinggi ya. Nah, padahal program di UMY itu SPP tetap. Jadi sama peluangnya sama, kemudian nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi ya nanti malah diuntungkan malah justru anak-anak itu kalau punya prestasi, IPK-nya bagus, malah dia ada perbedaan lebih besar dibanding yang lain, karena pedomannya adalah SPP tetap. Jadi untuk anak-anak internasional ataupun anak-anak reguler nggak usah minder, nggak usah takut gitu ya Pak, langsung daftar aja karena kesempatannya sama. Sama. Bener, Pak? Saya melihatnya bukan itu reguler atau internasional, kami lihatnya adalah mahasiswa aktif. Bener banget Pak. Nah, satu lagi nih Pak, pertanyaan yang banyak juga nih ditanyain sama teman-teman. Kalau UMY ini kan menyediain yang namanya continuous program atau program lanjutan untuk S2. Nah, untuk anak-anak yang berniat untuk melanjutkan S2, apakah ada beasiswa juga Pak dari UMY yang mendukung mereka? Oke. Setahu saya, informasi yang saya dapatkan dari pasca sarjana, itu untuk IPK di atas 3,5 itu dapat potongan sekitar sampai 20-25% kurang lebih. Tapi nanti tolong konfirmasi ke pasca sarjana ya. Yang IPK-nya di atas 3,5 selama program studi itu sama dengan S1-nya, itu insya Allah dapat potongan itu. Kemudian 3-3,5 potongannya mungkin di bawahnya. Jadi bentuk biasanya itu. Jadi kalau misalkan mohon maaf antara 25-30, kalau 20% aja itu udah berarti kan lumayan banget ya, lumayan banget ya. Gitu. Banget. Hemat ya Pak ya kalau lanjut continuous program di UMY. Nah, lanjut lagi nih ya Pak, pembahasan kita. Pasti teman-teman penasaran sih kuota penerimaan yang disediakan LPK itu berapa? Kok tiap tahun mungkin ada perubahan atau mungkin ada penambahan? Oke, mungkin saya jelaskan yang biasa umum itu 200 untuk per periode ya Pak? Selama tahun akademik itu 200. Yang kita bagi menjadi yang berdasarkan IPK sama yang berdasarkan aktivis. Kemudian yang lazismu itu 126. Kemudian yang Bank Syariah Mandiri itu 40, BPD itu 20, tergantung pemberi beasiswa. Kemudian yang PPA itu kemarin kita diberi jatah 350. Jadi peluangnya besar, tapi yang ngambil nggak sampai 350. Kemudian yang Basnas memang hanya di jatah 4, karena Basnas memberikan itu seluruh Indonesia. Nah Pak, kan yang nonton ini teman-teman kita nih bukan hanya mahasiswa UMY, bisa jadi ada anak-anak SMA yang baru mau melanjutkan kuliah nih ke UMY, tapi mungkin mereka terkendala karena swasta nih UMY mahal. Nah itu gimana sih Pak solusinya untuk mereka yang masih takut-takut gitu? Oke, betul tadi di awal saya sebutkan ada beberapa skema beasiswa yang full study dan ada bidik misi, ada kader unggulan Muhammadiyah, ada Hafiz, kemudian ada prestasi unggulan. Itu semuanya bisa kalian dapatkan. Ya, mereka justru malah itu non tes, tanpa tes, hanya mengumpulkan rapot. Itu dimulai di bulan Desember. Jadi kalau sudah terima rapot di semester kelima, itu bisa ngumpulin itu.
Jadi langsung aja ya Pak? Iya, tinggal kontak admisi ya, karena yang ngurus itu admisi. Tinggal mau pilih apa sih, kalau Hafiz hafalannya minimal 5 juz, daftar aja di Hafiz. Itu ya dari semester awal sampai akhir nanti full dibayar UMY. Dan yang kedua, ada yang dibiayai oleh UMY itu hanya selama 1 tahun. Itu yang non-tes. Yang non-tes? Non-tes. Contoh, kedokteran. Itu kalau kurang lebih, mohon maaf ya, 200 juta gitu ya untuk sedekah jariahnya. Ditambah biaya SPW dan sebagainya, kurang lebih 50 lah gitu ya. Itu kalau Anda mengumpulkan rapot yang non-tes tadi itu, kalau peringkat pertama, di tahap pertama, dia sudah bebas SPP selama 1 tahun. Kalau dibagi 8 gitu, sekitar kurang lebih 25 juta ya. Kemudian SPP sekitar itu ya gratis selama 1 tahun. Sama dengan yang lain, misalnya di HI. HI itu mungkin kurang lebih 15 juta ya. Kalau 2 semester kurang lebih 30 ya, itu gratis. Jadi nggak usah ngeluarin uang apa-apa lagi ya asal Pak? dengan catatan rapotnya dibagusin, prestasinya dibanyakin gitu ya. Berarti untuk teman-teman yang masih SMA pengen daftar ke UMY nggak usah takut-takut gitu ya Pak, karena UMY juga udah memfasilitasi dengan berbagai beasiswa kayak gitu. Nah, menarik tadi Pak, ada tentang beasiswa kedokteran nih, mungkin banyak nih anak-anak SMA IPA di luar sana, wah UMY swasta buka beasiswa kedokteran, itu skemanya gimana sih Pak beasiswanya? Oke, skemanya ini apa? Dulu awalnya memang untuk keluarga tidak mampu yang diambil dari pondok yatim, anak yatim gitu ya. Kita seleksi, tapi sekarang berkembang ke sekolah-sekolah Muhammadiyah. Memang harapannya menjadi dokter Muhammadiyah gitu. Sehingga yang punya punya prestasi nasional atau prestasi regional ataupun punya nilai rapot yang bagus bisa ikut program ini. Ngumpulin rapot aja. Yang penting rapotnya bagusin dulu aja ya. Ya, nanti teknis jelasnya bisa kontak ke admisi di webnya UMY. Itu kontak siapa sih? Nanti akan dijawab dengan enak gitu ya. Nah, untuk prestasi sendiri nih Pak, kan tadi Bapak nyaranin untuk perbagusin rapot dan prestasi. Prestasi yang diterima sama LPK UMY itu prestasi yang kayak gimana sih Pak? Dulu memang pernah nasional ya, sekarang sudah diturunkan jadi prestasi yang cukup provinsi, sehingga monggo nanti tinggal persaingannya dengan yang lainnya, karena memang kita tidak ngambilnya tidak banyak. Kedokteran itu perangkatan 5 yang mendapatkan beasiswa? Ya, 5. Pak, untuk dalam waktu dekat nih kira-kira beasiswa apa sih yang bakal dibuka oleh UMY? Mungkin teman-teman pada penasaran, udah nggak sabar nih pengen ikutan beasiswa juga. Oke, yang jelas sekarang masih proses jalannya adalah beasiswa Lazismu. Tadi model seleksinya dari fakultas. Ini karena masing-masing fakultas kuotanya hanya 7 kalikan 9 fakultas dan vokasi, maka monggo bersegeralah, tapi khusus bagi mahasiswa yang kurang mampu. Itu sekarang masih proses. Jadi kalau kuotanya baru yang daftar baru 3, peluangnya besar untuk dapatkan beasiswa karena memang diperuntukkan bagi beasiswa yang kurang mampu. Dan waktu dekat ini saya sudah mengajukan surat ke Bank Syariah Mandiri. Nilainya memang nggak banyak sih, 100 juta, tapi lumayan lah untuk 40 mahasiswa yang A-nya 2,5 juta. Dalam waktu dekat insya Allah akan kita umumkan di bulan Februari. Mungkin nanti seleksinya mungkin bulan Maret, April. Yang pastinya ada di Instagramnya LPK UMY. Insya Allah ada. Makanya kalian semua jangan lupa follow Instagramnya LPK UMY biar nggak ketinggalan semua info-info. Update ada di situ. Bener banget. Berikutnya masih ada lagi. Beasiswa umum. Beasiswa umum. Itu milatnya UMY. Jadi milatnya UMY itu ada yang jumlahnya 200 orang tadi. 200 orang. Ya tadi skemanya ada apa? Berdasarkan IPK dan 1 aktifan. Gitu. Itu dalam waktu dekat ini. Kemudian yang berikutnya adalah Basnas. Dalam waktu dekat di bulan April Mei juga akan diumumkan. 4 orang tapi lumayan biasanya lumayan karena 2 tahun. Biasanya 2 tahun, 4 semester. Yang terakhir KIP. Nanti dari pemerintah. Nanti akan datang dengan jumlah yang mungkin cukup besar. Nah, teman-teman semuanya udah dijelasin nih sama Pak Triana panjang lebar tentang beasiswa di UMY. Ada full beasiswa dan juga beasiswa ongoing ya Pak. Contohnya ada jalur prestasi, kader unggulan Muhammadiyah, beasiswa Hafiz Muhammadiyah, prestasi unggulan, badan pengelola infak, KIP kuliah, dan beasiswa-beasiswa lainnya yang juga difasilitasi juga oleh LPK UMY. Untuk itu teman-teman pasti deh yakin banget abis ini langsung berbondong-bondong kan pengen daftar beasiswa biar lebih mudah.
Dan juga untuk sekarang pendaftarannya tuh udah dipermudah banget kan Pak, nggak perlu ribet-ribet, asalkan teman-teman memperbaiki prestasi, keaktifan, dan lain-lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang pengen info lebih lanjut tentang penerimaan beasiswa, pendaftaran dan sebagainya, follow IG-nya LPKUMY di sini. Dan juga bisa langsung menghubungi adminnya LPKUMY melalui website yang tersedia. Nah teman-teman, nggak terasa nih ternyata kita udah ngobrol lama banget sama Bapak, udah dijelasin panjang lebar. Makasih banget Bapak. Sama-sama untuk waktunya. Nah teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk terus saksikan talk show-nya Satu Bareng dari BMKM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, karena kita bukan hanya ngebahas masalah beasiswa nih, tapi masalah topik-topik di dunia kemahasiswaan lainnya. Stay tune. Terima kasih.